Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang ampuh untuk berdoa. Mungkin selama ini kita mengetahui bahwa waktu yang ampuh untuk berdoa itu adalah di sepertiga malam yang akhir. Namun yang perlu kita ketahui bahwa banyak kesempatan atau waktu-waktu momen-momen tertentu yang juga menjadi waktu yang mustajab, waktu yang ampuh untuk berdoa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu hadis dari beberapa hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Oke, langsung saja. Hadis yang kita baca ini merupakan hadis yang diriwayatkan dari Imam Tobroni. Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi begini. Tuftahu abwabus sama wa yustajabud du'a fi arba'ati mawatina. Pintu langit terbuka dan doa pasti diijabah oleh Allah dalam 4 kesempatan, 4 tempat, 4 momen. Yang pertama, indal tiqo'is sufuf fisabilillah, yaitu ketika akan memulai pertempuran, peperangan dalam jihad. Itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Kalau ini mungkin tidak selalu kita bisa mengalami karena memang kita sedang dalam kondisi aman. Nomor 2, wa'inda nuzulil ghaits. Waktu yang mustajab untuk berdoa yang nomor 2 adalah ketika turunnya hujan. Ketika turunnya hujan itu merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa, waktu yang ampuh untuk berdoa. Kemudian nomor 3 adalah ketika wa'inda iqomati sholah, ketika akan komat untuk sholat itu. Jadi setelah azan sebelum komat. Nah, itu waktu yang ada di antara setelah azan dan sebelum komat ini merupakan termasuk waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa. Itu. Jadi waktu setelah azan dan sebelum komat. Kemudian yang nomor 4, wa inda ru'yatil Ka'bah, ketika melihat Ka'bah. Ketika pertama kali kita melihat Ka'bah, maksudnya bukan pertama kali dalam arti kita datang ke sana kemudian di hari pertama kita melihat, tetapi di setiap kesempatan kita berkunjung ke Masjidil Haram dan pandangan mata kita tertuju ke Ka'bah, dan itu di saat itulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Menurut penafsiran sebagian ulama begitu. Jadi ketika pertama kali kita melihat Ka'bah itu artinya ketika kita masuk ke Masjidil Haram dan mata kita tertuju ke Ka'bah, maka itulah waktu yang mustajab untuk berdoa. Lalu apakah hari besok dan lusanya ketika kita datang ke Masjidil Haram itu sudah tidak mustajab? Ya tetap mustajab. Ketika kita datang ke situ lagi kemudian melihat Ka'bah, di saat itulah waktu yang mustajab untuk berdoa.
Kemudian untuk yang tadi nomor 3 itu ketika berdoa setelah azan dan sebelum qomat, itu azan, ya azan-azan untuk sholat 5 waktu itu, entah itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, waktu yang ada di antara azan dan qomat, jeda antara azan dan qomat itulah merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Sebenarnya selain 4 ini juga masih banyak waktu yang mustajab untuk berdoa itu. Ada beberapa hadis. Cuma untuk mempersingkat dan supaya tidak bingung lah, mungkin di kesempatan lain nanti akan saya sampaikan, akan saya jelaskan hadis-hadis yang menjelaskan tentang waktu-waktu yang mustajabah. Saya pilih yang ini karena salah satunya adalah hal yang terjadi setiap hari, yaitu ketika setelah azan dan sebelum qomat itu merupakan sesuatu waktu yang kita alami setiap hari dan selama 5 waktu. Jadi mari kita manfaatkan dengan baik waktu-waktu yang ada di antara azan dan qomat, ataupun ketika turun hujan, apalagi sekarang musim hujan. Baiknya kita manfaatkan ketika turun hujan itu daripada melamun. Baiknya kita manfaatkan untuk berdoa karena itu termasuk waktu yang mustajab. Kemudian ini juga merupakan kabar gembira bagi kita, bagi kita-kita yang tidak bisa bangun malam, tidak bisa bangun di sepertiga malam yang akhir. Nah, ini merupakan kabar gembira untuk kita karena kita masih menemukan waktu yang mustajab untuk berdoa selain di sepertiga malam akhir. Seumpama kita bisa bangun di sepertiga malam akhir, itu tambah bagus, tambah bagus. Cuma bagi yang mungkin tidak semua orang kan bisa bangun malam, tidak semua orang bisa bangun di sepertiga malam akhir karena ya berbagai alasan. Mungkin ada yang seharian bekerja sehingga badan capek dan tidak bisa bangun malam. Untuk kita-kita yang seperti itu tidak perlu khawatir karena masih ada saat-saat yang bisa kita manfaatkan untuk berdoa, dan itu merupakan saat yang mustajabah, saat yang ampuh, yang mandi kalau orang Jawa, untuk berdoa. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.